Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Prestasi gemilang Theo Hernandez sebagai salah satu bek sayap terkemuka di AC Milan telah menjadi fokus perhatian. Meski begitu, manajemen klub tidak ingin lengah dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan di masa depan, termasuk potensi kepergian sang pemain. Menurut laporan dari Tuttosport via Pianeta Milan, AC Milan tengah mempertimbangkan Quincy Hartman, pemain berusia 22 tahun dari Feyenoord, sebagai opsi untuk menjadi wakil bagi Theo Hernandez. Kehadiran Hartman di radar mereka mengindikasikan upaya klub dalam mencari pemain yang dapat mengisi posisi bek kiri, di samping hubungan yang telah terjalin dengan pemain seperti Juan Miranda dari Real Betis. Perburuan pemain baru ini mungkin membawa kejutan besar pada jendela transfer musim panas mendatang. Sebagai contoh, kepergian Sandro Tonali ke Newcastle United di awal Juni lalu adalah sesuatu yang tidak terduga, namun tawaran yang menggiurkan membuatnya terjadi, memungkinkan klub untuk melakukan 10 penandatanganan lainnya. Theo Hernandez, sebagaimana Tonali tahun lalu, bisa saja menjadi incaran klub-klub top Eropa yang siap menggelontorkan investasi besar. Meski demikian, situasi kontrak Hernandez yang telah diperbarui hingga 2026 memberikan sedikit kelonggaran bagi manajemen Milan. Meskipun tertarik pada Hartman, AC Milan memandangnya sebagai sosok yang mungkin menjadi wakil bagi Theo Hernandez, bukan penggantinya secara langsung saat ini. Perpanjangan kontrak Hernandez tahun lalu memberikan kelegaan bagi manajemen, namun keberadaan opsi lain untuk posisi bek kiri tetap menjadi pertimbangan penting di masa depan klub. AC Milan tetap yakin dengan keputusan untuk menginvestasikan dana transfer pada Jonathan David dalam upaya untuk mengubah tren negatif dalam perekrutan striker yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Milan meyakini bahwa Jonathan David adalah investasi yang dapat diandalkan, meskipun performanya di Liga saat ini hanya mencatatkan 2 gol, berbeda jauh dengan 23 gol yang ia cetak di musim lalu. Giovanni Moncada dan tim rekrutmen Milan meyakini bahwa David telah membuktikan kemampuannya di panggung Eropa dan bersama timnasnya. Ia menjadi pemain kunci dalam gelar juara Ligue 1 bersama Lille musim lalu, serta turut mengantarkan Kanada di Piala Dunia 2022 di Qatar melalui gol-golnya dalam kualifikasi. Jonathan David memiliki kualitas serta pengalaman yang dianggap cukup untuk memperkuat lini serang Rossoneri. AC Milan mempertimbangkan bahwa seringkali mereka harus memilih antara kualitas dan pengalaman, dan David dianggap sebagai gabungan yang sempurna dari keduanya. Dalam beberapa tahun terakhir, rekrutan pemain di Milanello seringkali terdiri dari pemain muda yang masih mengalami penyesuaian. Sebut saja Andre Silva, Marco Lazetic, Pietro Pellegrini, dan lainnya. Atau mereka yang tidak mampu memberikan kontribusi maksimal karena sudah mengalami kesulitan di klub sebelumnya. Sebut saja Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic, dan Divock Origi. AC Milan kini berusaha mencari investasi dengan risiko rendah yang dapat memberikan peningkatan signifikan pada skuadnya. Meskipun memperoleh jasa Jonathan David akan menghabiskan biaya yang besar, namun gol-gol dan kontribusinya diharapkan dapat memberikan hasil yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Pemain berusia 25 tahun ini menjadi starter di sisi kiri dari 4 bek The Three Lions. Namun, dia digantikan oleh pemain Manchester City, Kyle Walker, pada babak pertama setelah mengalami benturan pada pergelangan kakinya di babak pertama. Ia mengkhawatirkan Tomori kemudian menarik diri dari skuad dan segera kembali ke Milanello untuk menjalani pemeriksaan medis. Untungnya, penarikan Tomori tampaknya hanya sebagai upaya untuk berjaga-jaga. Pemain asal Inggris ini mengunggah sebuah foto di akun Instagram pada Sabtu sore kemarin yang merupakan bagian dari kemenangan Inggris 2-0 dan kemudian memberikan kabar terbaru mengenai kondisinya di kolom komentar. Menanggapi salah satu penggemar yang menanyakan bagaimana kondisi pergelangan kakinya, Tomori menjawab,
tutto bene atau semuanya baik-baik saja. Fikayo Tomori sendiri saat ini sudah berada di pusat latihan AC Milan di Milanello, di mana dia diyakini akan menjalani beberapa pemeriksaan pada pergelangan kakinya dan melanjutkan proses rehabilitasi yang dipercepat. Mantan pemain Chelsea tersebut memang belum mengikuti latihan bersama anggota tim lainnya, namun suasana hati awal dari kubu Milan menunjukkan hal yang positif. Mereka optimis Tomori bisa dimainkan saat melawan Fiorentina dan melanjutkan pertandingan Serie A, atau jika ingin lebih aman, Stefano Pioli bisa menyimpannya untuk pertandingan penting melawan Borussia Dortmund di San Siro. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.